Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, para bapak, para ibu, ikhwan akhwat, semuanya yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan taufiknya kepada kita dan memberikan kepada kita rezeki istiqamah sampai kepada akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, malam hari ini malam yang berbahagia, dan tentunya bagi kita semuanya tidak ada istimewanya malam hari ini sama dengan malam-malam yang lainnya. Tidak istimewa malam hari ini sama dengan malam-malam yang lainnya. Tidak ada kelebihan bagi diri seorang muslim, seorang mukmin yang dia telah berikrar la ilaha illallah, yang dia telah berikrar raditu billahi rabba bil islami dina, maka dia tidak akan mengistimewakan hari ini atau malam hari ini dengan apapun. Kita akan melakukan aktivitas sebagaimana biasa kita lakukan, sebagaimana juga kajian rutin kita setiap Selasa yang kelima ini. Kemarin kita sempat WA-an sama Akhi Andi, pray tangga ya. Praynya itu bukan karena tanggal 1-nya besok gitu ya, tapi khawatir apa? Macet. Alhamdulillah hujan deras gitu ya. Ya ini semoga mengurai segala kemacetan ya. Seperti itu. Amin. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dan alhamdulillah juga bersama dengan kita ada Ustaz Ahmad Jamil, insyaallah ya. Bersama dengan kita, mungkin harusnya beliau yang duduk di sini saya ya. Kita mengambil faedah dari beliau. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, kita akan lanjutkan kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa kita mengkaji kitab Mi'atu Wasilatin liyuhibbakallahu wa rasuluhu, 100 sarana agar Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, karya Syekh Sayyid Mubarak yakni Abu Bilal hafizahullahu taala, yang sudah kita terjemahkan. Di bawah bukunya ono sing gawa, ono sing gak gawa ya. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, kita sekarang sampai pada al-wasilatul hadiyah wal arbaun, sarana yang ke-41 ya. Al-ghadabu li hurmatillahi taala idan tuhikat, yakni murka, marah karena perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat perkara yang diharamkan itu dilanggar. Ya, jadi termasuk di antara bentuk sarana sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita tatkala kita marah,
tatkala kita murka, tatkala kita menunjukkan ketidaksukaan kita kepada perkara-perkara haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilanggar oleh manusia. Terutama saat kita memang memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut, maka kita harus membuat pengingkarannya. Namun kalau kita tidak memiliki kemampuan, ya paling rendah napa? Dengan apa? Dengan hati, tidak ikut meramaikan begitu ya. Ya misal malam hari ini semacam itu tidak boleh kemudian kita ikut napa? Ikut napa? Ikut keluar ke sana ya, memperbanyak jumlah mereka. Kalau kita sekarang kan keluar kebetulan napa? Pas, bukan untuk memperbanyak jumlah mereka kan begitu nggih. Apalagi nanti malam dan seterusnya, ya kita mending tidur, ngapain begitu ya, melakukan perkara-perkara mungkar tersebut yang itu adalah menyerupai orang-orang kufar. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kata mu'alif di sini, man la yaghdab lintihaki ma harramallah fala khaira fihi. Barang siapa yang tidak murka, barang siapa yang tidak marah ya karena satu pelanggaran dari perkara yang Allah haramkan, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Kalau seseorang tidak punya cemburu dalam agamanya, biasa-biasa saja dalam dirinya, ada satu kemungkaran dilakukan, ada satu perkara haram diterjang, dilanggar, kemudian tidak ada rasa cemburu dalam dirinya, tidak ada rasa ketidaksukaan dalam dirinya, kata mu'alif, maka tidak ada kebaikan pada diri orang tersebut. Ya, wa innamal muhibbu lillah, orang yang memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah huwallazi yuhibbu ma yuhibbuhullah, yakni orang yang cinta terhadap apa yang Allah cintai, wa yubghidu ma yaghdab, ya, dan dia akan benci apa yang Allah murkai. Mimman yartakibu ma harramallahu, dari orang yang dia melanggar apa yang telah Allah haramkan, wa yarda bidzalika, dan dia ridha dengan terlaksananya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ini sifat dan ciri daripada orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cinta kepada apa saja yang dicintai oleh Allah, dan dia akan benci terhadap segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu inda rabbih, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat, diharamkan, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi tatkala seseorang itu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, nah di antara bentuk syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka kemarahan dalam hal ini adalah kemarahan yang terpuji. Kebencian dalam hal ini adalah kebencian yang terpuji. Kenapa? Karena dia marah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haq, karena dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah marah dan benci yang terpuji, yang berpahala, yang mendatangkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, ya, yang maknanya kewajiban atas seorang mukmin, kewajibannya yaitu agar syahwatnya, kesenangannya terbatas untuk mencari apa yang dibolehkan oleh Allah baginya. Ya, ini sikap wajibnya seorang mukmin. Ya, jadi syahwatnya itu dibatasi, diukur untuk mencari apa yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah meraih syahwat yang dibolehkan tersebut dengan niat yang baik sehingga mendapatkan pahala. Ini dari satu sisi syahwatnya, keinginannya, kesenangannya dia gunakan untuk yang mubah agar dia dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau melanjutkan, dan hendaknya kemarahan seorang mukmin itu untuk menolak gangguan dalam agama yang menimpanya atau menimpa orang lain, dan untuk menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kesenangannya, syahwatnya, kemauannya adalah dalam rangka untuk mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pun marahnya demikian. Marahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, marahnya karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, marahnya karena membela orang lain yang akan tertimpa satu madarat atau bahaya, atau marahnya adalah dalam rangka untuk menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 14 sampai dengan 15. Qatiluhum, perangi mereka, yu'adzibhumullahu biaidikum, Allah akan menyiksa mereka dengan sebab perantaraan tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Wa yansurkum, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Alaihim, atas mereka, yakni untuk mengalahkan mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan buat lega dada-dadanya orang-orang yang beriman. Wa yudhibu ghaidha qulubihim, dan Allah akan menghilangkan panasnya ya hati daripada orang-orang beriman. Ya, dengan apa tadi? Yaitu dengan memerangi mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarahan mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian orang-orang mukmin menumpahkan kemarahan mereka karena Allah Subhanahu wa taala dengan memerangi mereka. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Maka kalau kita melihat seperti itulah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah karena sebab diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala tentang perkara apa yang terberat, ya, perkara apa yang terberat yang beliau rasakan. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Bayangannya Ibunda Aisyah adalah mungkin pada perang Uhud misalkan, semacam itu ya. Yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terluka, ya, terluka di kening beliau, gigi seri beliau sampai apa? Patah, terluka dan seterusnya. Ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan itu. Perkara berat yang beliau rasakan adalah saat beliau apa? Berdakwah di Taif, ya, saat beliau berdakwah di Taif, yang kemudian beliau ditolak, kemudian dilempari batu, ya, sampai berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menceritakan hal itu, ternyata beliau tidak marah kepada penduduk Taif. Bahkan tatkala didatangkan kepada beliau malaikat penjaga gunung, kalau kamu mau akan ditimpakan ya kepada mereka gunung ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada mereka. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ingin agar apa? Nanti datang dari tulang sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Apa yang membuat diri beliau itu marah, murka? Kalau tadi itu ya dalam perang Uhud atau dalam situasi yang Nabi SAW menyatakan itu terberat, Nabi tidak marah kepada kaumnya yang melempari beliau dengan batu. Apa yang membuat beliau marah? Kita perhatikan. Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li arba'i madina min Dzulhijjah au khamsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada hari yang keempat atau kelima Dzulhijjah datang, ya, datang kemudian fadakhala alayya wa huwa ghadban.
beliau masuk menemui aku dalam keadaan beliau murka, marah. Gitu ya. Kalau tadi itu oleh penduduk Taif beliau tidak murka. Beliau tidak marah. Yang itu kata Nabi SAW lebih berat daripada kejadian di perang Uhud. Tapi di sini Nabi SAW masuk menemui Ibunda Aisyah saat itu beliau dalam keadaan marah. Fakultu, lalu aku katakan, kata Ibunda Aisyah, ma aghdabaka ya Rasulullah, apa yang membuat Anda murka? Apa yang membuat Anda marah ya Rasulullah? Ya, adkhalahu Allahun nar. Semoga orang yang membuatmu marah Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ada kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kalau nabinya marah, nabinya murka, ya jelas orang yang membuat nabinya murka, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka didoakan demikian oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi SAW tidak mengomentari doanya Ibunda Aisyah yang dia berdoa, dakhalahullahu nar, semoga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda menjawab, awama sya'arti, kata beliau, apa yang kamu rasakan atau apa menurut pendapatmu? Anni amartun nasa bi amrin, aku perintah manusia untuk melakukan satu perkara, faidahum yataraddaduna, ternyata mereka bimbang ragu di dalam melaksanakannya. Ini yang membuat beliau marah. Beliau merintah kepada orang-orang beriman yang mengaku telah beriman, yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diperintah tidak mau melaksanakan atau ragu-ragu dalam melakukannya. Maka Nabi langsung meninggalkan mereka, kemudian masuk ke dalam rumahnya Ibunda Aisyah dalam keadaan dalam marah. Marahnya bukan karena beliau, marahnya adalah karena perintah beliau, dan perintah beliau ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mau melaksanakannya? Jadi marahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak marah karena diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, seperti inilah marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah suri tauladan ya pada untuk diri kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman ya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kisah yang lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dia berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala berkata, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diberikan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baina amrayni qattu, di antara dua perkara sama sekali, illa akhadha aisarahuma, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil yang termudah di antara keduanya, malam yakun ithman, selagi itu bukan dosa. Jadi ini rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kalau beliau dikasih pilihan dua perkara, maka beliau pilih yang paling ringan, ya, untuk umatnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Karena beliau pengen untuk umatnya ini yang ringan, tidak pengen untuk umat ini, untuk kita semuanya yang berat-berat. Ya, malam yakun ithman, selagi pilihan itu bukan dosa. Fa in kana ithman, kalau pilihan itu adalah dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka Nabi adalah orang yang paling jauh dari dosa. Lalu apa kata Ibunda Aisyah? Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membalas, ya, menghukum li nafsihi, untuk diri beliau, fi syai'in qattu, dalam satu perkara pun sama sekali Nabi tidak pernah menghukum, ya, untuk diri beliau. Nabi tidak pernah membalas menghukum untuk diri beliau dalam satu perkara pun, sama sekali tidak pernah. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, illa, kecuali antun tahaka hurmatullah, kecuali jika apa yang Allah haramkan, apa yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar, fayantaqima biha lillah, maka beliau akan membalas dengan hukuman terhadap perkara itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan marah, ya, untuk diri beliau,
marahnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah karena agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, marahnya beliau adalah karena satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka kemudian beliau menunjukkan amarahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kemudian kita melihat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak pernah memukul pelayannya, pembantunya seorang pun, ya, yang melayani dan berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengayunkan tangannya hanya jika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya. Jadi tidak pernah Nabi SAW memukul sesuatu dengan tangannya. Walam ra'atan, tidak pernah Nabi memukul perempuan, yakni istrinya. Wala khadiman, tidak pernah Nabi SAW memukul pembantu pelayannya yang berkhidmah melayani beliau sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali an yujahida fi sabilillah, kecuali beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man nila minhu syai'in, ya, wa man nila minhu syai'un, ya. Jadi dan apa yang beliau tersakiti karenanya, fayantaqima min sahibi, lalu beliau membalas pelakunya, illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali jika sesuatu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar, fayantaqima lillahi azza wajal, maka barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, menghukumnya karena Allah azza wajalla. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, sikap daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi marahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu pertemuan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan keutamaan menahan amarah, kan begitu ya? Apa dulu? Masih ingat? Hah? Di antaranya apa? Iya. Apa dulu kemarin kita jelaskan keutamaannya? Di antaranya? Hah? Oh iya, dijanjikan surga. Ya, iya. Ada lagi yang lain? Satu, ya benar. Yang lain? Wah, disuruh milih bidadari mana yang disukai, kan begitu ya? Ya, itu menahan amarah. Menahan amarah yang bagaimana? Karena dirinya, bukan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena agama Allah Subhanahu wa taala, yo harus marah. Ya, itu tidak berlaku dalam masalah ini. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Itu marah karena dirinya diganggu, dirinya disakiti, dirinya sakit hati dan seterusnya misalkan, maka dia menahan diri. Ya, siapa yang menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dikasih pilihan, nanti disuruh milih bidadari mana yang dia sukai pada hari kiamat, ya. Itu kalau marah untuk dirinya sendiri. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Adapun untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harus marah. Namun itu juga harus terukur sesuai dengan apanya? Maslahat dan mudarat. Ojo marah murka ngarunung ngawur gitu ya. Ya, enggak boleh juga. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Adalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, menahan diri, tidak marah, maka itu adalah Al-Quran yang beliau amalkan. Maka tatkala beliau marah, melampiaskan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah Al-Quran yang beliau apakan? Yang beliau amalkan. Kana khuluquhul Quran. Seperti itulah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Al-Imam Ibnu Rajab
Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, sebagaimana disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, beliau menjelaskan yang dimaksudkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beradab dengan adab-adab Al-Qur'an dan berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Apa saja yang dipuji oleh Al-Qur'an maka itulah yang beliau ridhai, yang beliau sukai, yang beliau lakukan. Dan apa saja yang dicela oleh Al-Qur'an maka itulah yang beliau murkai, gitu ya. Jadi tatkala Nabi SAW marah, berarti Al-Qur'an memerintahkan dan mengajarkan untuk marah, ya, karena akhlak dan adab beliau adalah Al-Qur'an. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya, jika beliau melihat, mendengar, ya, apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau marah karenanya dan beliau berbicara tentangnya, dan beliau tidak akan pernah mendiamkan dan membiarkan satu kemungkaran. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, di antara bentuknya Nabi SAW tidak membiarkan, seperti, ya, perkataan Nabi SAW, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Usamah, dan Nabi SAW berkata kepada Usamah, indama jaa yashfa'u indahu fil mar'atil makhzumiyati, saat dia datang, ya, ingin memberikan syafaat untuk seorang wanita makhzumiyah allati sariqat, yang dia telah mencuri, ya. Atashfa'u fi haddin min hududillah, apa kamu akan memberikan syafaat pada satu hukum had dari hukum hadnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita makhzumiyah ini mencuri, yang hukumnya dipotong tangannya. Kaumnya kok merasa gak enak gini, ya, ini anak putrinya pembesar atau tokoh dalam masyarakat, kok tangannya kemudian dipotong. Lalu mereka cari-cari siapa yang bisa memberikan syafaat kepada wanita ini, ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tangannya tidak dipotong. Datanglah mereka kepada Usamah. Usamah datang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat, perantara begitu. Maka Nabi SAW marah, apa kamu akan memberikan syafaat pada satu hukum had dari hukum hadnya Allah? Tsumma qama, setelah itu Nabi pun berdiri. Fakhtataba, kemudian beliau berkhutbah. Tsumma qal, lalu beliau bersabda, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang yang sebelum kalian, annahum, bahwasannya mereka, kanu, dulu mereka, idza saraka fihimus syarifu, kalau mencuri di tengah mereka orang-orang mulia yang memiliki kedudukan, mencuri, tarakuhu, mereka tinggalkan, tidak dihukum, ya. Kalau yang punya kedudukan, tokohnya misalkan, ya, pejabatnya misalkan, atau yang semacamnya, kalau zaman sekarang, di zaman Nabi seperti itu, atau yang sebelumnya, bukan zaman Nabi, ya, sebelumnya kaum Bani Israel tentunya yang dimaksud. Kalau mencuri di tengah mereka, tokoh-tokoh mereka, orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan di tengah mereka, mencuri, ditinggalkan. Wa idza saraka fihimud dha'ifu, kalau yang mencuri adalah orang lemah, rakyat jelata, tidak punya kedudukan di tengah masyarakat, aqamu alaihil hadda, mereka tegakkan hukum had kepada dia. Waimullahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, pastilah aku potong tangannya. Nabi SAW memberikan penegasan, jangankan wanita makhzumiyah itu, putriku kalau mencuri tak potong tangannya. Sudah selesai, tidak ada yang berani ngomong. Sudah, siapa yang mau bisa memberikan syafaat kalau sudah seperti itu? Jadi Nabi SAW murka, ya, menampakkan kemurkaan beliau, menampakkan kemarahan beliau, menampakkan ketidaksenangan beliau terhadap apa yang berbuat oleh Usamah radhiyallahu taala anhu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat agar wanita yang sering dipotong tangannya enggak dipotong tangannya. Dan Nabi menampakkan kemurkaannya kepada manusia, kepada para sahabat yang lainnya, tidak dibiarkan dan tidak didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya juga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, ya, ini hadis Bukhari dan hadis Muslim. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari satu safar perjalanan. Wa qad satartu biqiramin li ala sahwatin li fiha tamathilu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, aku telah menutupkan tirai, ya, menutupkan tirai milikku, ya, pada sebuah rak, ya, yang ada di rumahku. Pada tirai itu fiha tamathil, ada rupa-rupa. Rupa-rupa maksudnya apa? Gambar makhluk bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tirai yang bergambar ada rupa-rupa makhluk bernyawa itu, hatakahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menariknya dengan keras. Ya, napa lek saniki jenenge dia apa? Sendal ngene ya, ditarik dengan keras, ya, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disendat gini ya dengan keras. Hatakahu. Wa qala, seraya kemudian beliau bersabda, asyaddun nasi adaban, manusia yang paling keras azabnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alladzina yudahuna bi khalqillah, yakni orang-orang yang menyamai atau menandingi makhluk ciptaan Allah atau penciptaan yang Allah lakukan dengan menciptakan makhluk-makhluk yang bernyawa itu, kemudian dia tandingi dengan menggambar, melukis, memahat, mematung dan sebagainya dalam rupa-rupa makhluk bernyawa. Qalat, maka Ibunda Aisyah berkata, faja'alnahu wisadatan aw wisadataini, lalu aku jadikan tirai tadi itu bantal, satu bantal atau dua bantal. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Hadis ini pun demikian mengajarkan kepada kita bagaimana seorang suami, ya, beliau Nabi dan beliau adalah seorang suami, tidak membiarkan ada kemungkaran di dalam rumahnya, segera langsung diingkari. Ya, apalagi seorang suami yang dia pada tangannya ada kekuasaan. Ya, pada tangannya ada kekuasaan. Tidak bisa seorang suami mengingkari kemungkaran di keluarganya dengan hatinya, tidak bisa. Tidak boleh, tidak diterima seorang suami mengingkari kemungkaran dalam rumahnya dengan lisannya saja, mek ngeroweng tok, gak iso, gak diterima. Harus dengan apa? Tangannya, dengan kuasanya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan seorang suami dia punya kekuasaan dan kekuatan di tangannya, maka wajib dengan tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya, tidak membiarkan kemungkaran tersebut terjadi dalam rumahnya, langsung diambil, dibetek, dicabut, disentek apanya? Tirai tersebut, ya, menunjukkan ketidaksukaan. Dalam redaksi yang lainnya, begitu melihat tirai tersebut maka ihmarrat wajhuh, apa? Memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, berubah karena murka, karena marah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan marahnya Nabi SAW tadi bukan karena beliau, tapi karena satu perkara haram, gitu ya, terjadi dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, berupa selambu yang padanya ada gambar makhluk bernyawa. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka ini pun harus kita amalkan bersama. Tatkala kita sebagai suami misalkan di rumah, tidak boleh membiarkan ada kemungkaran, karena kita bertanggung jawab penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Demikian juga dalam kisah yang lain, kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena imam kepanjangan. Imam ngimami napa kedawan. Gimana ceritanya? Hadis ini disebutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah.
Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia berkata, "Ini sesungguhnya aku la ta'akharu an salati subhi, aku benar-benar memperlambat salat subuh, min ajli fulanin, karena si fulan ini, mimma yutilu bina, karena dia panjangkan bacaannya tatkala dia salat ngimami kami." Kepanjangan gitu ya. Napa? Panjang sekali dia baca. Sementara yang di belakang selak lapo kan dia ada keperluan dan kepentingan yang lainnya kan begitu ya. Maka seorang imam harus melihat yang di belakangnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Begitu dilapori seperti itu, fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba, maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka fi mau'izatin, dalam mau'izah nasihat beliau, qattu sama sekali, asyadda mimma ghadiba yauma idzin, dengan kemurkaan yang lebih berat, lebih besar dari kepada kemurkaan beliau pada hari itu. Ya, karena ada orang napa gak gelem salat subuh ndek kono gara-gara imame napa kepanjangan, ketahuan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Lalu apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirina, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang membuat lari orang lain. Ya, membuat lari orang lain, tidak mau ya ke situ. Fa ayyukum amman nasa, maka siapa saja di antara kalian yang ngimami manusia, falyujiz, maka hendaknya dia meringkas. Fa inna min waraihil kabira, karena di belakangnya yang jadi makmum ada yang tua, wadha'ifa, dan ada yang lemah, wadal hajati, dan ada yang memiliki hajat, keperluan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka di sini Nabi SAW marah, ya, mengomentari orang tadi itu gara-gara dia kepanjangan sholat subuhnya. Akhirnya apa? Ada di antara kaum muslimin yang merasa berat, sehingga apa? Memperlambat sholatnya. Ya seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, atau tidak ikut hadir. Dalam riwayat yang lainnya Mu'adz, ya, riwayat yang lainnya adalah Mu'adz bin Jabal, ini sholat isya. Ya, sholat apa? Sholat isya. Dia datang, dia menjadi makmum di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat isya, lalu pulang ke kampungnya, dia jadi imam, imami kaumnya, lalu baca surat Al-Baqarah. Sholat isya mau surat Al-Baqarah, coba bayang no, kan gitu ya. Lek kaya awak dewi ini kira tinggal mulai kan begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian marah, murka. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuknya, baca sabbihis, baca wadduha, baca wasyamsi, begitu ya. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya seorang imam harus memperhatikan, dilihat dulu di belakangnya, kira-kira wong iki demen dawa apa enggak, kan gitu ya. Nah, dilihat, jangan sampai membuat apa? Membuat lari. Ya. Ya, kalau di tempat kita saya punya pengalaman seperti itu. Saya lihat ada satu jamaah ini selalu hadir sholat subuh. Kemudian setelah itu tidak hadir sama sekali, pelak, tidak pernah sampai hari ini. Sholat subuh tidak pernah sampai hari ini. Kenapa? Karena imamnya waktu Jumat, subuh Jumat, rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan. Sejak itu pelak, nggak pernah hadir, sing rumoso ditabiin ro insyaallah ya. Ya, nggak pernah hadir sampai hari ini. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kapok. Ya. Nah, seperti harus diperhatikan, mengamalkan sunnah iya, tapi harus diperhatikan. Kadang tatkala seseorang itu mau mengamalkan sunnah, dilihat dulu di belakangnya, kan begitu ya. Kalau kemudian itu membuat orang lain lari, ya amalkan sunnah yang lain. Jangan sunnah yang ini, masih ada sunnah yang lainnya. Seperti itu, ini harus perhatian, dan seorang imam harus bijak melihat yang di belakangnya, dilihat. Jangan kemudian asal mengamalkan apa?
Amalkan sunnah. Ya apalagi masjid kampung, ono sing selak ngojek, ono sing selak apa? Nang pasar, ono sing selak di ngeterno apalah dan seterusnya, punya urusan yang lain. Begitu nggih. Ya Mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jangan kemudian asal kalau sok mengamalkan sunnah lalu membuat orang lain lari, gitu ya. Jadi orang itu sudah napa jenenge tidak hadir kembali, tidak pernah hadir sampai hari ini sudah. Imamnya pun demikian. Ya, imame rahimahullah. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Ya, walhasil sudah saya nasihati kemudian beliau berhenti. Tapi sudah terlanjur napa? Jamaah itu ndak hadir, sudah pindah musola. Ya, sudah pindah sholat di tempat yang lain. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Walhasil, nah itulah ya di antara bentuknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam marah kepada sahabat tadi itu yang ngimami napa kepanjangan, tidak melihat kondisi yang di belakangnya, dan itu tidak dibiarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung kemudian diberikan nasihat. Demikian juga jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Umar, hadis Bukhari dan yang lainnya, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan. Rasulullah SAW melihat ludah, riak begitu ya, fi jidaril qiblah, di tembok kiblat. Fahakkahu, lalu Nabi SAW mengeriknya dengan tangan beliau yang mulia, dikerik. Itu apa namanya, riak yang sudah napa riak oleh bahasa Indonesia ini dahak ya, yang sudah mengering, dikerik oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap pada manusia. Faqala, lalu beliau bersabda, idza kana ahadukum yusalli, jika salah seorang di antara kalian salat, fala yabsuq qibala wajhihi, maka jangan meludah di arah wajahnya. Kenapa? Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla. Kenapa? Karena Allah ada di arah wajahnya saat dia salat. Tidak dibiarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau kerik sendiri dengan tangan beliau Shallallahu alaihi wasallam kotoran tersebut. Ya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Ini juga mengajarkan kepada kita kalau satu kotor seperti itu di masjid, ya kita kita bersihkan sendiri, ojo ngenteni ya kancane kan gitu ya. Masuk kamar mandi ono karen durung di siram, metu waduh sapa iki bengok-bengok siramen langsung, enggak usah napa? Enggak usah bengok-bengok kan gitu ya. Kadang ono jamaah seperti itu ya. Masuk kamar mandi sono sisae utawa ambune pesing metu maneh gak gelem nyiram, pindah golek napa kamar mandi liyane. Salah, keliru, tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kita masuk kok kotor, ya kita bersihkan, kan gitu ya. Kita masuk ada sisa, ya kita siram, gitu ya. Masuk wanono sisa macam-macam begitu ya, metu maneh gitu ya. Dengan alasan apa jijik terus kamen ngongkon koncone liyane kan gitu maksudnya ya. Ya ngongkon kancane liyane ya, tidak dilaksanakan sendiri. Nah ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Kemudian juga kita perhatikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat sementara usia mereka berapa? 7 tahun. Lalu diperintah sholat, perintah sholat ya. Lalu meninggalkan sholat, apa perintahnya berikutnya? Wadribum alaiha, pukul mereka, aja dijarnoai ya. Diperintah 3 tahun, usia 7 sampai 10 tahun diperintah tiap hari merintah, ternyata usia 10 wahum abna'u asrin kok sih meninggalkan sholat, ya Pak no? Pukul ya, dipukul niku diapakno sih? Kudu diambleki gitu ya. Iya, dipukul ya, memukulnya tidak boleh dengan tangan langsung, tapi pakai napa? Kayu ya, cuklek kabeh anak. Ya.
Ya pakai pelepah apa gitu ya, yang sekiranya kita mukul sekeras apapun paling jaler ngono tok. Ojo penebah ya. Ya mukul sesuatu sekeras apapun kita mukul itu tidak membahayakan. Karena tujuan pukul kan bukan memukulnya, tetapi apa? Mendidiknya. Ya, menunjukkan bahwasanya kita serius mendidik dia. Ya, tampakkan murkanya, marahnya dengan memukulnya, tapi tadi itu terukur ya. Ojo dipukul sampai niku wau kayu, penjalin apa maneh. Ya, sampai sapu dan seterusnya ndak ya. Karena kebablas duduk kayu nih sing cukleknya. Ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan di antara mereka di tempat tidur. Jadi tidak dibiarkan. Ya apalagi kita orang tua harus menunjukkan yang demikian. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, contoh di antara murkanya marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu saat terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dua orang besar berselisih. Ya. Dua orang yang terbaik dari umat ini sampai akhir zaman, tidak akan ada yang pernah mengungguli mereka berdua, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang sepakat kita semuanya Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwasanya Abu Bakar lebih utama, lebih afdal daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala memiliki kedudukan yang utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya boleh aku mengambil khalil, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah radhiyallahu taala anha, dari golongan perempuan. Kalau dari golongan laki-laki, Abuha, bapaknya. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hati beliau kedudukan Abu Bakar kedudukan yang mulia. Satu ketika terjadi perselisihan antara beliau dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan ya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kuntu jalisan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz aqbala Abu Bakrin, tiba-tiba datang Abu Bakar menghadap. Akhidzan bi tarafi thawbihi, sambil memegang ujung baju beliau radhiyallahu taala anhu, hatta abda an rukbatihi, hingga tampak lututnya, menunjukkan apa jenis nyincing-nyincing ke susu-susu tergesa-gesa, tergopoh-gopoh begitu ya, karena pentingnya perkara yang terjadi. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma sahibukum, adapun teman kalian ini, faqad ghamar, maka sungguh dia telah lemparkan dirinya pada perkara yang genting. Sebagaimana dijelaskan dalam syarahnya oleh para ulama, makna daripada ghamara, melemparkan dirinya ya pada perkara yang genting, perkara yang menurut dia, menurut Abu Bakar apa? Gawat. Apa kegawatannya? Ceritakan. Fasallama, lalu Abu Bakar mengucapkan salam. Waqala, lalu Abu Bakar berkata, ini sesungguhnya aku, kana baini wa baina ibnil Khattab syai'un, sesungguhnya aku ada sesuatu antara aku dengan Ibnul Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, terjadi perselisihan. Fa asra'tu ilaihi, lalu aku tergesa-gesa ya kepadanya, mengatakan satu kata yang tidak pantas. Dan ceritakan ngomongnya apa ya, satu kata aku mendahului dia, mengucapkan satu kata atau kalimat-kalimat yang tidak selayaknya diucapkan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar yang ngawali
Ya, tsumma nadimtu, lalu aku menyesal telah mengucapkan kata-kata itu kepada Umar. Fasa'altuhu an yaghfirali, lalu aku minta dia agar dia mengampuni aku, memaafkan aku, minta maaf telah mengucapkan kata-kata itu. Fa'aba alayya, ternyata Umar tidak mau memaafkan. Minta maaf tidak mau memaafkan. Yang minta maaf siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, karena beliau merasa salah. Umar tidak mau memaafkan. Fa'aba alayya. Begitu tidak dimaafkan sama Umar, nah ini gawat ini kan begitu ya. Ini sifat seorang mukmin, minta maaf gak dimaafkan, khawatir, ketakutan nanti pada hari kiamat kan begitu ya. Fa'aqbaltu ilaika, maka aku pun menghadap kepada Anda. Ya, lapor kepada Nabi. Aku sama Umar ada perselisihan, aku ngomong mendahului dia demikian, lalu aku menyesal, lalu aku minta maaf. Dia tidak memaafkan saya. Saya datang kepada Anda ya Rasulullah, lapor, mengadukan, mengeluhkan perkara itu. Apa jawab Nabi SAW? Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Allah akan mengampunimu wahai Abu Bakar. Allah akan mengampunimu wahai Abu Bakar. Allah akan mengampunimu wahai Abu Bakar. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan begini kalau bahasa kita, wis ojo direken Umar. Dia gak nyepuro, Allah nyepuro. Ya kan begitu ya kalau pakai bahasa kita ya. Ya, enggak masalah. Kalau dia enggak memaafkan kamu, Allah memaafkan kamu. Kata Rasulullah SAW. Nah begitu Nabi SAW mengucapkan demikian, ternyata summa inna Umar nadima. Ternyata Umar kemudian menyesal. Lapo mangga? Napa? Nyepuro. Kenapa aku tadi tidak memaafkan Abu Bakar? Fa'ata manzila Abi Bakrin, maka dia mendatangi rumahnya Abu Bakar. Mencari Abu Bakar. Fasa'ala athamma Abu Bakrin, apakah di sana ada Abu Bakar di rumah? Faqalu, maka keluarga Abu Bakar menjawab, la, tidak ada. Fata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Umar datang, dan di sana ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar datang, faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar, maka mulailah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah warna karena menahan marah atau menahan kejengkelan. Gitu ya, menahan apa? Kejengkelan. Kenapa sih? Manusia itu semua sudah tahu kedudukan Abu Bakar di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok iso kalau pakai bahasa kita ya, dia melakukan kesalahan minta maaf kok enggak mau ngasih maaf. Padahal dia memiliki kedudukan yang tinggi di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat Nabi SAW marah, murka. Kenapa dia tidak mau memaafkan orang yang kucintai? Kan gitu ya, orang yang kucintai. Maka Nabi SAW kemudian menyebut hal itu di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi begitu Abu Bakar melihat wajah Nabi SAW sudah berubah, menahan amarah, menahan kejengkelan, ya, kata Abu Darda, hatta asfaqa Abu Bakrin, hingga Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar. Kasihannya apa? Lah kalau nabinya marah, kan gitu ya. Kalau nabinya marah, Allah akan marah. Kalau nabinya murka, Allah akan murka kepada Umar. Maka langsung Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar, fajatha ala rukbatayhi. Lalu Abu Bakar pun berlutut di atas dua lutut beliau. Ya radhiyallahu anhu. Faqal, ya. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, ana kuntu adzlama, sayalah yang berbuat zalim. Ya, jadi Anda jangan marah kepada Umar, sayalah yang telah berbuat zalim. Diulangi, wallahi demi Allah, ana kuntu adzlam, wallahi ana kuntu adzlam, demi Allah, sayalah yang telah berbuat zalim lebih dulu. Sayalah telah berbuat zalim lebih dulu. Kemudian Nabi SAW bersabda, faqalan Nabi SAW. Nah ini ya disampaikan kepada Umar, ditunjukkan oleh Nabi SAW akan keutamaan Abu Bakar di hati beliau dan juga di dalam Islam dan dakwah ini. Innallaha ba'athani ilaikum,
Sesungguhnya Allah telah mengutus aku kepada kalian. Fakultum kadzabta. Kalian mengatakan engkau dusta. Wa qala Abu Bakrin sadaqa. Sementara Abu Bakar berkata sadaqa. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur. Atau dalam riwayat lainnya, faqala Abu Bakrin sadaqta, engkau benar. Wa wasani bi nafsi wa malih, dan dia telah menghiburku, dia telah membelaku dengan jiwa dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi, fahal antum tariku li sahibi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apakah kalian akan meninggalkan untukku sahabatku? Gitu ya. Artinya kalian tidak melihat itu, melihat aku ya terhadap sahabatku seperti itu. Ya, ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam murka, marah saat itu. Maka sejak saat itu fama udhiya ba'daha, tidak ada seorang pun kemudian yang mengganggu siapa? Abu Bakar. Fama udhiya, maka tidak diganggu ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ba'daha, setelah itu, karena semua sudah jelas kedudukan Abu Bakar di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murka dan marahnya adalah karena Allah. Yang murka dan marahnya adalah karena perkara mungkar atau perkara yang diharamkan atau perkara yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Disitulah adanya kemurkaan, marah yang terpuji, yang mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun marah yang karena diri sendiri gitu ya, maka itu adalah marah yang tercela. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, kita hanya mengambil sarana yang ke-41. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita hati-hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada ya? Selak nang mulia ya. Jaga kebebeng macetnya. Cukup ya? Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi insyaallah 3 bulan yang akan datang. Ya, pada Selasa yang ke-5 ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, semoga apa yang kita sampaikan, kita baca, kita dengar semuanya jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menambah pahala dan meningkatkan keimanan di dalam dada-dada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.